Want me do my two-step. Kembali lagi bersama saya Rizky Padriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast edisi Berbincang Bisnis nih. Nah, hari ini tanggal 2 September 2020. Tribuners, tahukah kalian setiap membeli kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, masyarakat selalu diberikan fasilitas kredit guna mempermudah untuk memiliki kendaraan sendiri. Nah, perusahaan pembiayaan atau leasing inilah yang memberikan fasilitas tersebut. Mempunyai kendaraan memang membuat kalian merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas, terutama bagi yang lebih sering bertugas keluar kantor menggunakan kendaraan pribadi. Keselamatan kendaraan pastinya sudah harus diperhitungkan. Untuk itulah penting bagi Tribuners untuk melindungi kendaraan dengan asuransi. Dan untuk membahas intro saya lebih lanjut, sudah hadir di studio kita hari ini Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI Cabang Pontianak, Bapak John Muklis. Selamat siang Mbak Rizky. Halo Pak. Halo, apa kabar? Saya Bapak yang nanya saya nih hari ini. Oke, alhamdulillah baik Pak. Iya. Bapak sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Rizky. Alhamdulillah. Nah, Iya. lalu di sebelah saya ada Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI Kalimantan Barat, Bapak Muhammad Zahroni ya Pak. Ya, Apa kabar Pak? alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Oke nih Pak, mungkin bisa nih Pak Iya. disapa Tribuners di rumah agar mereka juga semangat nih hari ini. Ya, selamat siang Tribuners. Mudah-mudahan sehat selalu dan sehat walafiat di tengah masa pandemi. Oke, Ya. ini Pak Zahroni Pak, berikan semangat nih Pak. Semangat pagi, ya. Kalau kami selalu pagi nih. Selamat pagi, Tribuners. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi dari pandemi ini dan tetap selalu utamakan protokol kesehatan. Terima kasih. Jadi biarpun malam, siang tetap pagi. Tiap pagi, pagi Tiap terus. Pagi terus. Kalau Nggak ada di siang. industri keuangan seperti itu. Baik bank, leasing maupun asuransi Iya. tetap semangat pagi. Benar. Oke, nih Gitu. sesuai dengan tema kita hari ini Iya. Pak. Klaim asuransi kendaraan mudah tanpa ribet. Siap. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan lebih dalam nih Pak, mungkin bisa nih diperkenalkan dulu dari Baik. mana nih sebenarnya Pak John nih datangnya. Tribuners Baik. di rumah pasti kepo nih. Baik, baik. Terima kasih Mbak Rizky. Siang para Tribuners, saya John Muklis, kebetulan sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang Asuransi PT Asuransi Purnata Nugraha, PT Aspan namanya yang lebih terkenal, sejak tahun 2018 di Pontianak. Sebelumnya saya di Kepala Cabang Bengkulu sejak tahun 2015 sampai 2018 gitu. Dan Dan juga sekarang? Ketua AUI Bengkulu juga kebetulan. Dulu ya Pak. Iya, waktu menjabat Kepala Cabang di Bengkulu, saya juga Ketua AUI di Bengkulu. Nah sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang Aspan Pontianak. Iya, Ketua dan AUI menjadi Pontianak. Ketua AUI lagi di Iya. Pontianak sendiri. Alhamdulillah lah, kebetulan aja teman-teman mempercayai saya kebetulan. Oke, lalu nih Pak, dengan Pak Zoni sendiri nih Pak. Siap. Dari mana sih Pak asalnya? Siap. Selamat siang, Tribuners. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahroni. Background saya sebelumnya, saya pernah bekerja di BFI Finance, selanjutnya saya di MNC Finance, menjabat sebagai Branch Manager, dan sekarang saya di Wuling Finance atau PT SJMW Multi Finance Indonesia sebagai Area Collection Kalimantan. Dan saya bergabung di FKD APPI pada saat pemilihan di Agustus 2019 dan masa jabatan di tahun pertama di masa jabatan saya. Oke, jadi wilayah Kalimantan ya Pak. Kalimantan. Ya. Nah boleh diperkenalkan lagi nggak sih Pak, apa sih sebenarnya AAUI ini? Ya, AUI ini kan asosiasi asuransi umum ya. Jadi anggotanya banyak perusahaan-perusahaan asuransi umum seluruh Indonesia. Yang kalau AUI pusat sendiri sudah beranggotakan 74 asuransi umum, ya. Dan untuk di Kalimantan Barat sendiri ada 33 anggota. Dan sebentar lagi ada 34 bertambah satu anggota lagi yang akan bergabung di AUI Pontianak begitu. Dan apa sih Pak yang bisa kita asuransikan nih di AUI? Terutama asuransi umum ya, asuransi harta benda sifatnya. Baik itu asuransi mulai ada produknya asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, ya. Kemudian ada asuransi engineering, ya. Kemudian ada asuransi kredit, ada surety ship juga
ada gitu. Jadi Ada jaminan masyarakat jaminan. tinggal milih nih mau ke Iya. perusahaan yang mana Satu nih lagi gitu ada ya, Pak. asuransi personal accident namanya. Jadi untuk kecelakaan diri ya itu bisa di asuransi umum gitu. Jadi tugas AUI tadi itu Pak untuk apa sih Pak sebenarnya? Jadi tugas-tugas AU itu lebih sifat kepada pertama menjaga silaturahmi antar anggota, kemudian mengadakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bekerjasama dengan OJK kah maupun dengan lembaga-lembaga lain, terutama dengan APPI ya yang ada di sini sekarang, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Nah, kita punya kewajiban untuk memberikan literasi kepada masyarakat, terutama di daerah Pontianak dan sekitarnya, begitu tentang bagaimana berasuransi, terutama asuransi harta benda yang mereka miliki, begitu. Hak dan kewajiban mereka seperti apa. Nah, terutama di acara ini kita akan memberikan informasi kepada masyarakat hak dan kewajibannya mereka ketika punya polis asuransi seperti apa sih, ya kan? Nah, ini yang banyak belum diketahui oleh masyarakat, ya kan? Apa saja sih manfaat, ya kan? Atau misalnya pengajuan klaimnya seperti apa sih yang sekarang kita bahas temanya, mudah atau ribet begitu. Nah, itu penting karena masyarakat hari ini sudah punya kendaraan, mobil atau motor, tapi manfaat asuransinya tidak tahu dia sama sekali. Nah, ini yang perlu kita berikan edukasi ke masyarakat pada saat ini, begitu Mbak. Sekarang masyarakat tuh Pak, satu rumah udah nggak mungkin satu motor lagi. Wah, pasti. Udah pasti lebih dari satu, Pasti. mobil juga udah pasti ada gitu kan. Pasti. Tapi sayangnya tidak diasuransikan. Iya, gitu ya Pak. betul, Oke. betul. Jadi ini perlu kesadaran juga dan inilah tugas kita saat ini Mbak Rizky dan Tribuners, ya kan, untuk memberikan semacam pencerdasan bagi masyarakat, ya kan, bahwasanya mereka ketika memiliki harta benda baik motor, kendaraan, mobil maupun motor itu ya harus diasuransikan. Karena kalau tidak diasuransikan, baru sebentar aja saya keluar kantor misalnya tadi ada yang mau apa begitu, accident dengan saya begitu. Jangan kan. dong Pak gitu ya. Ya harapan sih enggak ya kan, karena juga siapa sih yang mau terlibat kecelakaan begitu kan. Yang jelas kita harus hati-hati dalam berkendara, itu penting sekali ya kan, dalam berkendara itu penting sekali gitu. Itu Mbak. Oke, sekarang kita balik lagi nih Tribuners ke Pak Zahroni nih Pak. Mungkin bisa juga disampaikan ke Tribuners apa sih Pak sebenarnya APPI itu? Baik Mbak Rizky. APPI adalah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, di mana di setiap wilayah itu ada forum komunikasi daerah. Jadi forum komunikasi daerah APPI untuk Pontianak itu ya seperti yang Pak John sampaikan tadi, itu adalah forum silaturahmi. Artinya kita semua sama-sama di perusahaan multi finance gitu. Artinya gabungannya kita di asosiasi APPI gitu. Nah, APPI itu terdiri dari perusahaan-perusahaan pembiayaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat. Nah, kalau untuk skala nasional, kita anggotanya kurang lebih ada 170-an perusahaan yang tergabung di APPI pusat. Nah, FKD APPI Pontianak adalah perpanjangan tangan dari pengurus APPI pusat. Nah, jadi ada ketua APPI-nya, ada sekretaris dan bendahara, dan kita juga sama, tugas pokok dan fungsi kita adalah memberikan edukasi, ya kan, literasi juga yang bekerja sama dengan OJK. Apabila kita dibutuhkan untuk memberikan edukasi atau literasi kepada masyarakat atau konsumen, ya kita akan memberikan edukasi seperti apa sih perusahaan pembiayaan gitu kan, ya mekanismenya, cakupannya seperti apa, hak dan kewajibannya konsumen seperti apa. Nah, kita memang seperti itu. Dan untuk kegiatan kita di APPI juga kita ada kegiatan ya seperti pertemuan dan segala macam. Kita kadang diskusi dan sharing bersama para anggota-anggota dari perusahaan pembiayaan yang lain. Ini seperti itu. Kalau untuk anggotanya sendiri Pak? Kalau untuk di wilayah Pontianak kita kurang lebih yang tercatat kemarin di saya ada kurang lebih 33 perusahaan pembiayaan. Ya. Dan itu masyarakat juga bisa langsung menuju ke sana karena udah bergabung nih di Iya, asosiasi. ya. Artinya setiap perusahaan pembiayaan itu pasti di bawah naungan APPI. Karena Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ini yang menaungi seluruh perusahaan-perusahaan pembiayaan. Apabila ada hal-hal terkait masalah kebijakan pemerintah dan segala macam, APPI pusat sebagai mediatornya gitu. Artinya dia yang sebagai mewakili daripada keseluruhan perusahaan pembiayaan di Indonesia. Nah, untuk masyarakat sendiri Pak, untungnya gitu menggunakan perusahaan yang dinaungi oleh APPI ini apa sih Pak? Ya, artinya kita setiap perusahaan pembiayaan itu pasti dan harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, artinya setiap perusahaan pembiayaan yang tergabung di APPI sudah pasti dia di bawah pengawasan oleh OJK. Dan pasti profesional pasti. Iya, pastinya dijamin lah ya Iya. Pak.
Nah sekarang kan kita semua nih sedang merasakan pandemi COVID-19. Ya. Nah kalau untuk di jumlah penjualan kendaraan bermotor tuh apakah ada pengaruhnya gitu? Nah, oke. Kalau dari APPI sendiri, dari data yang kami peroleh, total penjualan ya di R2 atau di roda 2 di sepeda motor sejak Januari sampai Juli 2020 itu mencapai 2,44 juta unit atau turun 42%. Nah, dari data yang disampaikan di sini di Juli saja, Juli 2019 itu penjualannya sekitar 597.766 unit. Sedangkan di bulan Juli 2020 hanya 292.205 unit atau pengurangannya sekitar 51% penurunannya. Lebih dari setengah. Iya, benar. Nah, dibandingkan periode yang sama itu memang ya kita bisa lihat ada penurunan 50% ya karena terkait masalah daya beli gitu kan. Nah, dan juga untuk data kendaraan mobil ya. Untuk mobil dari Januari sampai Juli 2020 ini total penjualannya 286.000 unit ya. Ini turunnya sekitar juga kurang lebih 50% ya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, di mana di tahun yang sama yaitu penjualannya ya di atas 50%. Ya, di atas 80% rata-rata. Ya, jadi untuk pandemi ini memang membawa ya kalau kita bilang musibah ya musibah nasional ya, musibah nasional dan juga memukul sektor-sektor ekonomi ya. Dan juga penjualan di sektor otomotif ya terpangkas kurang lebih 50%. Jadi lumayan dahsyat juga itu Ya. Pak ya, dampak yang dirasakan. Iya, benar. Kalau dari Awi sendiri itu Pak, dampaknya seperti apa sih Pak? Iya, kalau bagi kami asuransi yang jelas untuk masalah klaim terutama ya, kalau kita bicara klaim, nah di Kalimantan Barat ini ada sekitar 18 bengkel body repair ya untuk kendaraan roda 4 terutama. Nah itu biasanya dari 18 bengkel body repair ini menerima klaim kendaraan di Kalimantan Barat. Itu 13 ada di Pontianak, 5 ada di Ketapang, Singkawang sama Sintang 1 ya. Jadi biasanya mereka itu menerima mobil itu sekitar 600 sampai 700 unit per bulan. Per bulannya? Iya. Ya, terima klaim mobil. Klaim. Ya. Klaim mobil Khusus ya. klaim. Klaim mobil saja. Nah, sekarang itu klaim mobil bila katakan menurun. Di angka 120 sampai 200 unit per bulan. Berarti Di 18 bengkel tadi. lebih dari setengah. Lebih dari setengah turun ya kan untuk klaim asuransi kendaraan bermotor khususnya roda 4 di Kalimantan Barat gitu. Gitu Mbak. Jadi ada pengaruh mungkin penjualan juga pengaruh di pengajuan klaim Iya. juga turun juga. Pembeliannya menurun, Iya. otomatis untuk Klaimnya juga juga. turun. Iya. Pasti itu. Kalau Itu untuk itu sektor otomatis. lainnya tuh Pak, apakah juga ada penurunan atau malah makin bertambah? Sektor yang lain jelas penurunan semua Mbak, ya kan? Terutama dari sisi penjualan seperti tadi udah diterangkan oleh Pak dari APPI, ya, baik motor maupun mobil semua turun, ya. Seperti saya sudah sampaikan juga di yang sebelumnya di acara dengan OJK kemarin juga itu terjadi penurunan, ya kan? Dan sekarang pun signifikan penurunannya. Kalau saya bisa update data dari salah satu owner showroom juga ya mengatakan kalau mobil saja biasanya itu di Kalimantan Barat ini bisa 1.600 sampai 1.800 unit all brand, all merek. All brand ya. Itu 1.600 sampai 1.800 unit per bulan penjualannya. Nah, sekarang di kondisi Covid ini ya 800 sampai 900 gitu. Jadi setengah juga 50% lebih turun. Ya, jadi ada estimasi juga di new normal ini ya kan akan bergerak di angka 1.000 sampai 1.200 unit per bulan untuk kendaraan mobil barunya. Itu Gitu. estimasinya Pak. Estimasinya. Tapi bayangan Bapak nih ke depan nih. Kita tetap optimis. Oke. Ya, kita kalau di lembaga keuangan baik ini dari harus leasing optimis. maupun kita dari asuransi optimis. Nggak gitu. boleh pesimis. Ya kan? Nggak Kita boleh pesimis. kita dilatih untuk selalu optimis di Iya. setiap keadaan. Dan Setiap- visioner mungkin ya Pak. Ya, jelas harus visioner dan segala produk sekarang kita kita buat sebaik mungkin, sebagus mungkin kita kemas ya kan, kalau bisa dengan
pakai digital ya kan. Nah, itu paling penting sehingga lebih memudahkan di masa kondisi pandemi ini kita menjual baik itu asuransi maupun asuransi kredit. Untuk pembiayaan kendaraan begitu. Jadi sekarang lebih dinamis lagi nih ya Pak. Iya. Melalui digital tadi. Betul. Itu sebagai strategi juga ya. Betul, sebagai salah satu strategi sekarang hampir semua perusahaan asuransi umum sekarang mulai menggunakan insurtech, ya kan? Insurtech, insurance teknologi, ya, terutama teknologi digital hari ini. Dia banyak membuat aplikasi, ya kan? Apakah dalam bentuk aplikasi, apakah dalam bentuk web, ya kan? Nah itu banyak, sehingga memudahkan terutama kaum milenial untuk memilih asuransi kah, ya kan, maupun kredit pembiayaannya sekaligus begitu. Oke, nah ini masih terkait dengan corona tadi tuh Pak. Ya. Infonya juga pembiayaan kendaraan paling terpukul nih dan ikut menekan bisnis multi finance. Ya. Kabarnya kendaraan itu menyumbang 60-70% dari total pembiayaan multi finance. Nah, untuk di Kalbar sendiri nih Pak, kondisinya seperti apa? Kalau untuk pembiayaan di sektor otomotif memang benar seperti yang Mbak Rizky sampaikan, memang kita menyumbang sekitar kurang lebih 60% ya dari total keseluruhan pembiayaan. Dan berdasarkan data terakhir dari OJK, piutang pembiayaan itu turun sekitar 4%. Yang biasanya naik kan, artinya orang yang mempunyai daya beli ya pasti ada yang cash, ada yang kredit gitu kan. Artinya pembiayaan itu naik kan. Nah, sekarang turun 4% gitu dibandingkan periode yang sama. Total piutang pembiayaan di Juni dari data yang kami terima Juni 2020 sebesar 406,5 triliun ya. Untuk kondisi Kalbar sendiri, data yang kami dapatkan dari OJK, piutang pembiayaan juga mengalami penurunan sekitar kurang lebih 4,2%. Ya, artinya di masa ya semuanya keterkaitan pasti dengan masa pandemi ini. Jadi kemampuan orang untuk melakukan mengambil fasilitas kredit juga menurun. Ya. Oke. Nah Pak, dampaknya banyak debitur nih yang mengajukan restrukturisasi. Bisa jelaskan nggak sih Pak kalau di Kalimantan Barat nih apakah terjadi hal serupa gitu? Ya, restrukturisasi itu adalah kebijakan dari pemerintah dan juga dari arahan presidennya. Tentunya juga kita banyak sekali restrukturisasi. Artinya restrukturisasi itu kan artinya ya kita merestrukturisasi hutangnya kepada perusahaan pembiayaan masing-masing. Ya, untuk data di Kalbar sendiri ya pasti kita juga koordinasi dengan OJK juga nanyain kita gitu. Gimana nih? Udah berapa banyak perusahaan yang ngajuin restruktur di perusahaan masing-masing anggota FKD dan itu kita sudah laporkan kepada pihak OJK ya. Dan juga untuk program restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan itu di Kalbar, data terakhir yang kita terima dari OJK per tanggal 19 Agustus sudah ada 4,3 juta kontrak yang melakukan proses restrukturisasi dengan nilai pembiayaan 127 triliun. Yang sudah restrukturisasi. Akan bertambah ya, Pak? Kalau untuk bertambah karena memang restrukturisasinya itu sudah berakhir kemarin, jadi itu sudah ya kalau kedepannya kita lihat kebijakannya nanti seperti apa. Ya berarti tergantung lagi nih ya, Ya, Pak. kalau memang ada yang lanjutan program restrukturnya pasti akan ada Tambahan informasi lagi berikutnya, tambahan pastinya. berikutnya. Oke. Nah, sesuai dengan tema Triponcast kita hari ini Pak, Ya. urus klaim kendaraan mudah tanpa ribet. Tentunya pertanyaan yang paling mendasar Tribuners nih, Ya, kenapa sih harus mengasuransikan kendaraan gitu? baik. Terima kasih Mbak Rizky. Tribuners, jadi seperti saya ulas tadi di awal, ya kita rasanya wajib lah mengasuransikan harta benda milik kita, terutama kendaraan bermotor ya, baik mobil maupun motor. Karena resiko bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Nah, ini yang paling penting kita sadari bersama bahwasanya ketika kesadaran ini sudah tumbuh ya pasti mau tidak mau kita wajib berasuransi karena asuransi bakal memproteksi seluruh resiko terhadap harta benda kita. Jadi saya pikir terutama yang perlu saya jelaskan di sini ya kepada masyarakat tentang pengcoveran asuransi kendaraan bermotor ya. Baik roda 4 maupun roda 2. Di sini ada coveran namanya all risk, ada coverannya namanya TLO. Nah, kalau all risk itu komprehensif ya. Dari bahasa kami itu komprehensif ya. Jadi seluruh resiko itu di cover ya. Jadi kalau mobil menabrak itu terjadi
lecet kah, ya kan, atau penyok kah, ya, terus sampai rusak, ya kan, nah itu di cover, ya. Nah, sedangkan untuk coveran TLO ini total loss itu hanya mengcover kerugian di atas 75% atau kehilangan atau kecurian. Nah, ini yang di cover dari asuransi TLO. Nah, bedanya jelas ya kan, dari sisi premi pembayaran asuransi all risk lebih mahal dibandingkan asuransi TLO. Ya karena seluruhan gitu. Seluruhan di cover. Nah, perlu diketahui juga oleh masyarakat dan tribuners semua ya, untuk coveran all risk ya, itu ada coveran tambahan TJH, tanggung jawab hukum pihak ketiga. Jadi tanggung jawab hukum ini ketika tribuners nih punya mobil menabrak ya, misalnya orang di jalan, nah itu penggantian maksimum terhadap resiko yang dialami orang yang ditabrak tersebut adalah sebesar 10 juta. Ya, maksimum 10 juta untuk biaya pengobatannya kah, ya kan, apakah dia mengalami cedera segala macam, itu maksimum biaya penggantiannya 10 juta ya. Nah, itu mekanismenya kalau pengajukan klaim ya, itu mudah sebenarnya. Tinggal bawa saja KTP, SIM, sama STNK ya, plus polis asuransinya ya. Itu cukup. 4 ini ya cukup mengajukan klaim. Nah, untuk pengajuan klaim TJH ya kan, nah ini harus ada surat pernyataan dari si misalnya mobil yang ditabrak kah, atau orang yang ditabrak tersebut ya kan, membuat pernyataan permintaan ganti rugi ke si tertanggung ini yang menabrak begitu. Nah, itu diserahkan ke pihak asuransinya gitu. Ternyata tuh nggak ribet-ribet amat ya Pak. Nggak ribet lah. Banyaknya orang di luar pasti mengira wah asuransi ribet, nanti klaimnya susah nih, nggak cair-cair nih, keburu ini keburu itu. Tapi ternyata sangat-sangat mudah sebenarnya. Simple Mbak Rizky. Jadi tribuners silakan ya kan, kalau terjadi klaim langsung saja ke asuransi, kantor-kantor asuransi bersangkutan, terutama di Pontianak ini ada 34 sekarang perusahaan asuransi umum. Silakan ajukan klaimnya ya kan, dan siapkan saja syarat-syaratnya seperti saya bilang tadi, ada KTP ya kan, SIM, STNK. Nah, itu 3 ini yang penting sebenarnya. Polis nanti tinggal dia cek oleh perusahaan asuransi tersebut ya kan, kalau udah ketahuan nomor nik KTP-nya ya kan, nomor polisi kendaraannya udah jelas itu gitu loh, udah pasti kelihatan ya kan, ini di cover asuransi A atau B ya kan, itu udah kelihatan. Udah gitu. ada database-nya Database sudah ada. Jadi apalagi sekarang di perusahaan asuransi umum kita, anggota kita itu ada yang pakai aplikasi lagi untuk mengajukan klaim. Sudah ada yang pakai aplikasi, dan itu lebih simpel lagi. Jadi lebih gampang itu Pak. Lebih gampang lagi Mbak Rizky. Jadi tribuners silakan saja ajukan klaim ya kan, dan kita segera tangani gitu. Oke nih tribuners, jadi jangan tunggu waktu lama-lama lagi ya Pak. Iya, untuk betul bergabung di asuransi, karena nggak perlu lah hal-hal yang ribet itu. Iya, betul. Nah, tribuners juga mungkin bertanya nih Pak. Ya. Berapa sih batasan usia kendaraan mobil untuk diasuransikan? Ya. Lalu apakah dengan mobil bekas itu juga bisa diasuransikan nggak sih Pak? Iya, baik Mbak Rizky. Jadi sesuai dengan SE OJK nomor 6 tahun 2017, itu maksimum usia kendaraan yang bisa diasuransikan sampai dengan 10 tahun. Ya kan? Tapi sekarang tergantung kebijakan daripada perusahaan asuransi masing-masing. Ya kan? Ada yang menerapkan maksimum 7 tahun ya kan? Itu tergantung dari analisa risiko ya kan, daripada daripada kebijakan teknik daripada masing-masing perusahaan asuransi umum ya. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun ya kan. Nah, jelas maksimum usia kendaraan sampai dengan 10 tahun masih bisa di cover ya. Nah, otomatis baik itu kendaraan bekas itu maksimum 10 tahun usia kendaraan. Jadi kalau sekarang tahun 2020 sampai tahun 2010 usia kendaraannya ya 2011 itu masih bisa di cover ya, setahun ya gitu. Tapi kalau udah 2010 saya pikir udah nggak bisa di cover lagi. Nggak bisa di cover lagi. Kalau untuk mobil bekas sendiri Pak, mau didaftarkan asuransi baru nih, bisa nggak sih? Asuransi baru maksudnya? Maksudnya belum ada asuransi nih mobil awalnya gitu. Bisa di cover, bisa kita asuransikan. Itu ya prosedurnya kan? Kayak gimana tuh Pak? Simpel Mbak, jadi tinggal datang saja ke perusahaan asuransi yang ada, yang menjadi anggota kami, atau melalui agen-agen asuransi
ya kan langsung saja daftarkan ya kan dan bayar premi langsung tercover gitu. Nah mungkin ada nih Pak produk-produk khusus nih gitu untuk menyenangkan hati Tribuners dan gak ragu lagi nih untuk beli asuransi nih. Iya. Jadi banyak produk ya di anggota kami ya, macam-macam produknya. Ada yang produknya lewat aplikasi sekarang sudah ada, ya kan? Terus ada yang langsung lewat agentnya juga sudah ada yang lewat showroom juga sudah ada. Cuman kebanyakan pembeli kita ini karena lewat pembiayaan ya Mbak Mas Saroni ya, lewat lembaga pembiayaan terutama di APPI sendiri kan banyak nih anggotanya nih ya, lembaga-lembaga pembiayaan leasing yang ada di Kota Pontianak sebanyak 33 tadi. Nah itu biasanya sudah termasuk asuransi Mbak. Gitu. Ketika mereka beli mobil baru maupun mobil second itu sudah termasuk asuransi. Gitu. Datang ke leasing gitu kan, harga. Iya, sudah termasuk. Gitu. Sudah include. Nah, tapi di sisi lain juga perlu dari pihak leasing juga memberikan edukasi juga ya kan kepada si nasabah ketika membeli mobil ya, bahwasanya ini di cover asuransi Bu, ya kan atau Pak ya. Ini cover asuransinya all risk apa TLO. Nah, ini perlu dijelaskan juga sebenarnya ya oleh pihak leasing sehingga nanti tidak terjadi salah paham nih Tribuners nih, ya kan? Ya, rupanya yang di cover misalnya contohnya setahun all risk, 3 tahun dia beli untuk masa kredit 4 tahun, 3 tahunnya TLO, ya istilah kombinasi itu, ya kan? Rupanya di tahun kedua dia klaim, mobilnya ditabrak, rupanya nggak bisa di cover klaim, karena itu all risknya cuma setahun. Nah gitu, 3 tahun berikutnya TLO. Nah itu perlu dijelaskan juga sehingga nanti tidak terjadi dispute di kami di asuransi umum, ya kan ujuk-ujuk nasabahnya datang marah-marah komplain-komplain gitu kan, padahal emang asuransinya tidak di cover begitu. Nah ini perlu dijelaskan ya gitu. Nah Pak, jika ada kendaraan Tribuners nih, tapi amit-amit lah ya Pak, mengalami kerusakan gitu akibat mungkin tadi eksiden di jalan dan sebagainya. Betul. Nah prosedur yang harus mereka lakukan itu seperti apa sih Pak untuk mengklaim asuransi ini? Ya, tadi sempat saya jelaskan sekilas. Pertama dia datang ke perusahaan asuransi umum yang menjadi rekanannya atau sudah membeli asuransinya, ya. Kemudian dia nanti ada pihak daripada surveyor, ya kan, dari pihak perusahaan asuransi yang melihat kondisi mobilnya, ya, dilihat dulu kondisi mobilnya, habis itu dia ngisi form, ya kan, disertakan dengan syarat tadi, ada KTP, ada SIM, ada STNK. Nah itu penting, ya, 3 syarat ini, ya, terutama ini kok diharapkan KTP, SIM, STNK pengendara yang bersangkutan gitu loh. Jangan KTP orang lain gitu kan. Orang lain. Nah, ini yang sering terjadi nih ya. Sering kadang-kadang terjadi masalah di kita ya kan. Dia kasih KTP orang lain yang bukan yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran misalnya atau kecelakaan tersebut. Nah, ini saya pikir perlu nanti terjadi musyawarah lah ya kan dengan pihak asuransi tentang hal ini. Tapi yang paling penting ini syaratnya, karena sesuai dengan SEOJK, surat edaran JK mengenai tarif premi kendaraan, ya ini syarat penting ini, STNK, SIM, KTP, terutama di polis ya, nah itu menjadi syarat penting, gitu loh, bagi Tribuners. Oke, ini Tribuners. Gitu. Dan simpel Pak, syaratnya. Nih kan? Sebagai ketua AUI ini Pak, tantangan terbesarnya apa sih Pak? Ketika mendengar mungkin keluh-keluhan dari anggota gitu. Iya, jadi banyak lah cerita-cerita anggota kami yang mengeluhkan banyak hal, terutama keluhan nasabah juga sih. Ya banyak macam-macam keluhan nasabah ya, yang kadang-kadang aneh-aneh juga keluhannya. Lucu-lucu, pokoknya lucu-lucu. Jadi banyak ini sekedar informasi, banyak mungkin di masyarakat Kalbar terutama yang di daerah kabupaten itu yang baru punya mobil ya kan, ujuk-ujuk dia terjadi klaim ya kan, dia nggak tahu ya kan, pokoknya ketika udah di cover asuransi saya nggak bayar apa-apa begitu. Ini dia mobil ganti baru ya kan, mobil dibikin baru maksudnya, bukan diganti baru ya kan, dibikin baru. Nah tapi ketika diminta ya kan, jadi sesuai dengan SEOJK, surat edaran OJK nomor 6 tahun 2017 tersebut, jadi setiap satu kali kejadian ya Tribuners, itu Tribuners membayar biaya resiko sendiri sebesar 300.000. Nah ini harus dipahami juga, jadi sekali resiko ya kan, misalnya pertama ditabrak motor ya kan, yang kedua ditabrak mobil lecet. Ya kan, masih dibiarin ya kan, terus yang ketiga ditabrak beca ya,
Yang keempat, ada lagi ditabrak mungkin sepeda, ya. Udah 4 baru dia klaim ke perusahaan asuransi umum. Terus dia bilang, ini sekali kejadian ya katanya kan. Ini nggak bisa, Tribuners, ya. Jadi pihak surveyor di asuransi umum itu pasti melihat dengan teliti dan jelas, ya kan, setiap kejadian yang ada di kendaraan Tribuners, ya. Jadi kalau Tribuners mau bicara ini sekali kejadian Pak, kejadiannya begini-begini, direkayasa lah, ya kan. Tapi dalam bentuk fisiknya sudah jelas, ya kan. Ini ada 4 kejadian nih kayak gini nih, nggak mungkin Bapak bayar biaya resiko sendirinya itu cuma 300.000, ya kan. Jelas 300 kali 4. Iya, benar. Jadi 1.200.000 gitu Tribuners. Dari ya. bekas lecet kan kita bisa tahu nih Pak Kelihatan, ya, ini kelihatan. udah berapa bulan gitu. Bukan berapa bulan, ini kejadiannya berbeda maksudnya. Oke. Gitu. Kejadiannya pasti berbeda karena setiap kita lihat penyok ya kan atau lecet, ya itu bisa kelihatan lah, ya kan, bekas catnya kah atau bentuk benturannya kah, itu bisa kelihatan. Nah, itu yang perlu Tribuners ketahui, ya kan. Jadi per kejadian ya Tribuners dikenakan biaya resiko sendiri atau OR sebesar 300.000. Jadi itu harap dipahami. Karena selama ini juga pihak pembiayaan juga perlu memberikan ini juga informasi ya biasanya Pak Saroni ya. Bosnya ini setiap kali kejadian biayanya 300.000 gitu. Jangan dia pikir ya kan ketika dia klaim udah semuanya diurus asuransi dan nggak bayar. Nah ini jadi persoalan oleh kami ya. Oleh kami biasanya di lapangan, gitu Mbak Rizky. Nah biasanya Pak untuk mengedukasi gitu masyarakat biar tahu nih itu apa Pak gerakan dari asuransi sendiri. Nah Mbak Rizky kebetulan salah satu kegiatan kita di Tribun sekarang ini yaitu untuk memberikan edukasi ya, biar masyarakat paham nih, ya kan. Tidak ujuk-ujuk nanti komplain terus ujung-ujungnya nanti saya lapor pengacara saya ya kan. Kita nanti ajukan ke meja hijau aja persoalan ini. Nah ini persoalan yang sebenarnya sepele tapi dibesar-besarkan gitu. Nah ini menjadi bahan penting pelajaran buat Tribuners bahwasanya seluruh persoalan ini bisa diselesaikan dengan secara baik-baik, ya kan. Karena bagaimanapun ya kan kasus kita ini kasus berdata, bukan kasus pidana kalau terjadi sengketa misalnya gitu. Dan bisa diselesaikan secara musyawarah ya. Jadi seperti itu Mbak Rizky. Oke, ini Tribuners udah Pak John udah menjawab dengan lugas, singkat, dan padat ya Pak tentang asuransi itu apa sih. Nah setelah break satu ini kita akan tanya-tanya ke Pak Zahroni ya Pak. Ya, setelah ini kita akan alihkan pembicaraan kita ke Pak Zahroni. Dan tetap saksikan Triponcast yang tayang setiap Senin sampai Minggu yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Triponcast. Oke.
While me do my two-step. Rizky Fadrian dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Dan tadi kita udah berbincang banyak nih Pak dengan Pak John. Dan sekarang kita akan beralih ke Pak Zahroni nih Pak. Oke, udah siap nih Pak? Siap, Oke. pasti. Nah tadi kita di depan udah membahas tentang pandemi nih Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, dari APPI sendiri strategi apa sih yang diambil untuk menghadapi pandemi ini? Baik, terima kasih Mbak Rizky. Untuk hal turunnya pembiayaan di masa pandemi atau virus corona ini tentunya itu dikarenakan berkurangnya daya beli masyarakat, gitu kan. Nah, dan juga likuiditas atau kemampuan keuangan dari perusahaan pembiayaan juga udah terkuras nih. Karena apa? Pembiayaan juga mesti kasih restrukturisasi gitu kan kepada debiturnya. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa sekitar 60% pendanaan di perusahaan pembiayaan itu bersumber dari perbankan. Dan juga perusahaan pembiayaan ini juga punya kewajiban cicilan kepada perbankan. Nah, sampai hari ini perbankan juga tidak memberikan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan kan. Nah, karena apa? Ya pasti akan takutnya terjadi gagal bayar dan segala macam. Sehingga perusahaan pembiayaan lah yang melakukan restrukturisasi kepada nasabah-nasabahnya ya. Dan juga perusahaan pembiayaan ini juga ya bukan dengan dia melakukan restrukturisasi masalah selesai, enggak, ya kan? Tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap pendapatan dari perusahaan pembiayaan tersebut dari sisi collection-nya ya. Saya bicara dari sisi collection-nya karena perusahaan pembiayaan itu ya juga dapurnya itu ngebul kalau collection itu bagus atau terjaga dengan baik, NPF atau non performing financingnya itu di bawah 5%, artinya bisa terjaga dengan baik gitu ya. Dan juga dalam hal ini tentunya kami ya dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ini juga mengharapkan program-program dari pemerintah untuk memberikan bantuan likuiditas ya, agar bisa segera dilaksanakan untuk menjaga stabilitas ekonomi itu bisa bergerak. Itu. Sekarang kan daya beli masyarakat tuh udah pasti menurun ya. Sudah pasti menurun, Mbak. Ya karena ya semuanya, semua sektor, semua lini berpengaruh terkait masalah ya mereka mau berusaha kadang ada terbatas gitu kan. Dan juga dari yang mau beli ya pasti menurun gitu, nggak sama seperti kondisi-kondisi normal. Nah, kiat untuk dari APPI sendiri ya tentunya kita sudah menjalankan program restrukturisasi yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Itu sudah berjalan. Ya. Oke nih, selanjutnya stimulus seperti apa sih Pak yang sebenarnya dibutuhkan oleh APPI ini? Baik, untuk stimulus yang dibutuhkan oleh perusahaan pembiayaan ya dari itu seperti dukungan likuiditas ya, dukungan likuiditas dari pemerintah dan juga edukasi pemerintah kepada debitur ya, agar debitur ini yang kita kadang ngasih restruktur ini kan harus tepat sasaran juga gitu. Jangan sampai kita ini ya ngasih restruktur nggak tepat. Nah, juga kepada para debitur atau customer, ini harus jangan tiba-tiba yang padahal mampu ngakunya nggak mampu gitu loh. Nah, ini jadi nggak tepat sasaran gitu ya. Jadi debitur yang mampu silakan lanjutkan membayar cicilan angsurannya. Kepada debitur yang nggak mampu, kita berikan restruktur. Jadi ini sebenarnya subsidi silang gitu ya, ibaratnya kita sama-sama yang nggak mampu kita bantu gitu kan, agar dia punya kemampuan. Yang tadinya angsuran yang besar kita bantu restruktur, angsurannya bisa jadi jauh lebih kecil dengan tenor tertentu, dan nantinya setelah selesai dia bisa kembali ya untuk membayar secara normal. Yang mampu dan tidak mampu itu seperti apa sih Pak, triknya, strateginya gitu? Nah begini, kita setiap melakukan proses analisa kredit tentunya kita melakukan proses analisa kan terkait masalah usaha debitur ini apa sih gitu kan. Misalkan dia pengusaha rumah makan gitu kan. Nah kita tahu sendiri pada beberapa saat sebelumnya rumah makan, warung kopi ini sempat di stop gitu kan. Nah mungkin Tribuners yang senang nongkrong kan, ngopi kan pernah terkendala gitu kan, nggak pernah nongkrong gitu. Asal nongkrong ya pasti didatangin Satpol PP gitu kan. Nah, jadi pembatasan dalam berusaha ini tentunya menjadi kendala buat customer tersebut untuk membayar cicilannya atau kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan gitu. Nah,
Jadi terkait yang mampu dengan tidak itu bedanya di mana ya, tentunya ada segmen gitu kan. Ada segmen menengah ke atas, ada segmen menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu seperti usaha UMKM gitu kan. Nah, kalau kita bicara perusahaan yang dia punya PT atau apapun itu ya tentu ini pasti skala besar. Yang nggak mampu ini tentunya sesuai dengan arahan dari Presiden kemarin adalah sektor UMKM yang kita bantu. Udah pasti itu terkait seperti penghasilan harian. Contoh seperti nasabah kredit motor. Dia kredit motor karena untuk ojek online. Pas ada pandemi gini, ojek online-nya sepi ya, atau penumpangnya sepi ya. Tentunya ini harus kita bantu gitu. Nah, beda dengan pengusaha. Lah kalau pengusaha nggak perlu dibantu. Iya, karena apa? Dia pasti sudah punya saving dana gitu ya. Nah, jadi pesan dari Ketua PPI Pusat kami, Pak Suwandi Wiratno juga kemarin pada saat kami meeting, ya memang untuk restrukturisasi ini perusahaan multifinance harus menerapkan dia punya parameter. Jadi ada parameter untuk nasabah yang berhak diberikan restrukturisasi masuk kategorinya. Jangan sampai yang nggak berhak, yang mampu pura-pura nggak mampu. Aduh saya begini. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kalau sampai terjadi seperti itu, pemberian restruktur nggak tepat sasaran ini tentunya akan berpengaruh kepada perusahaan pembiayaan itu sendiri terkait kemampuan likuiditas. Kalau kemampuan likuiditasnya nggak ada, perusahaan ini penerimaannya, koleksinya terus menurun, NPF-nya naik, maka ya akan terjadi gagal bayar. Kalau kita bicara dana di perusahaan multifinance, itu ada dana perbankan. Dana perbankan dari mana? Ya menghimpun dana masyarakat. Jadi kalau masyarakat nggak bayar angsuran, ya kan, banyak kredit macet gitu. Sebenarnya ini juga efeknya juga kita semua gitu. Nah, jadi perbankan gagal bayar, ya kan, semuanya gagal bayar, ya kita yang repot juga. Jadi pesan saya buat nasabah atau debitur yang mampu tetap menjalankan kewajibannya untuk pembayaran angsurannya, ya kan. Nah, mudah-mudahan ya pandemi ini lekas berlalu. Oke, ini kan kalau misal ada satu perusahaan yang udah tercoreng nih Pak di bank Ya. gitu kan, otomatis pasti membuat bank itu juga ragu gitu kan? Ya, ya pasti. Jadi kita setiap perusahaan pembiayaan itu dalam memberikan proses kredit kita ada namanya cek data. Cek data itu SLIC namanya. Sistem Layanan Informasi Keuangan terkait nasabah tersebut. Bagaimana sih kredibilitas dia kemampuan dia dalam berhutang gitu ya. Dia ada macam-macam. Ada call 1 ya kan, ya call 1, ada call 2, call 3 sampai dengan call 5. Nah, kalau masuk di kolektabilitasnya jelek, tentu pertimbangan buat perusahaan multifinance untuk memberikan tidak merekomendasikan pengajuan pembiayaannya customer tersebut gitu. Jadi setiap pola bayarnya customer itu berpengaruh terhadap dia punya kredibilitas dia dalam kredit gitu. Ya, sekarang kita pikir ya kredit mau kredit panci atau kredit HP semuanya kelihatan gitu. Ya jadi kalau kita macet di salah satu perusahaan pembiayaan di tempat lain kelihatan gitu. Nah, jadi SLIC ini memang debitur yang bisa menjaga pola bayarnya baik, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan. Baik itu dari perbankan atau dari perusahaan pembiayaan. Oke, nih Tribuners sekalian tuh patut ya Pak menjaga nama Bener. baik sebenarnya. Iya. Jangan diabaikan, telat baru 1 bulan, nggak apa-apa lah gitu kan, baru 2 bulan, tapi pas mau ngajuin lagi ke depannya, wah ketahuan, recordnya jelek, nah malu kan gitu kan. Rekam jejaknya udah ada nih. Iya, rekam jejak digital tuh kejam kan. Seperti itu lah. Udah berpuluh-puluh tahun Iya. ya Pak, ada. Semuanya Apa ada, terekam dengan jelas kalau itu. Tadi ngomong-ngomong masalah kemudahan nih Pak. Nah, kemudahan apa saja sih Pak yang diberikan kepada konsumen dalam hal untuk memiliki kendaraan gitu? Oke. Seperti kita ketahui saat ini kita sudah di era digital gitu ya. Artinya apalagi dengan kondisi sekarang yang tidak mengharuskan customer datang ke kantor gitu kan. Harus ketemu dengan orang ya, ada sehingga menimbulkan kerumunan segala macam. Kita masing-masing perusahaan pembiayaan di anggota FKD kami sudah memberikan fasilitas seperti digital ya. Seperti ada ada website yang bisa diberikan kemudahan. Sekarang kalau kita mau kredit kita nggak perlu datang juga ke kantor, bisa loh, kita lewat digital juga bisa. Artinya kita ada aplikasi-aplikasi yang diberikan gitu, sehingga kita isi, nah nanti nggak lama kita isi datanya langsung ditelepon oleh perusahaan pembiayaan gitu. Nah artinya kemudahan-kemudahan itu diberikan, fasilitas kreditnya itu tetap mengacu
kepada aturan yang ada. Artinya setiap calon debitur yang mengajukan pembiayaan tetap akan dicek dari segi SLIK-nya. Ya, sistem layanan informasi keuangannya seperti apa, bagus atau tidak, sehingga bisa layak atau lanjut ke proses pembiayaan berikutnya atau tidak gitu. Nah, jadi proses kemudahan di saat new normal ini juga memang perusahaan pembiayaan saat ini melakukan prosesnya juga sangat hati-hati sekali gitu. Karena apa? Kita nggak mau dong perusahaan pembiayaan ini gagal bayar gitu kan. Bener. Ada customer juga begitu ya, jangan sampai ya kata orang tuh pepatah besak pasak daripada tiang. Nah, jadi banyak kemampuan nggak ada gitu. Itu juga kita bisa mengukur diri sendiri gitu. Jadi memang pembiayaan ini hidupnya memang dari pembayaran dari nasabah. Ya kalau pembayaran dari nasabahnya macet, otomatis ya tidak ada pergerakan ekonomi, akan terganggu di situ, Mbak. Semuanya bakalan keganggu. Bener. Akan sinkron semuanya itu pastinya, Iya, Pak. benar sekali. Nah, sekarang Pak, beralih lagi nih Pak ke Pak John ya. Iya. Tadi ada yang bertanya nih Pak. Iya. Nah, kalau misalnya nih kendaraan tersebut hilang, nah gimana sih Pak? Bisa nggak sih diklaim asuransinya atau prosedur apa sih yang harus mereka lakukan? Gitu? Tapi jangan sampai lah ya Pak. Ya, nggak sampai lah. Harapannya semua seperti itu, Mbak Rizky. Jadi kalau kehilangan Tribuners, jadi cukup menyiapkan saja seperti saya bilang tadi, KTP, SIM, STNK, habis itu BAP dari kepolisian tentang berita acara kehilangan kendaraannya. Nah, itu nanti tinggal kita survei saja. Ya kan, betul tidak terjadi kehilangan, modusnya seperti apa segala macam, gitu, simple. Tapi pernah nggak sih Pak di lapangan gitu, ada orang yang mengaku-ngaku hilang gitu, padahal nggak hilang gitu? Oh ada. Itu Jadi sering nggak sih, Pak? nggak ada berapa kasus lah, tapi nggak sering saya lihat. Cuman yang paling terpenting sih, mungkin yang perlu saya tegaskan di acara ini adalah Tribuners, ketika sudah berasuransi, terutama asuransi kendaraan baik motor maupun mobil, dicek lagi tuh isi polisnya ya, karena ini sangat penting bagi Tribuners nih mengecek isi polisnya, apa saja yang di cover dalam isi polis tersebut. Nah, Tribuners perlu cek tuh ya, kayak ada beberapa hal seperti ini. Contoh, kita ada beberapa kerjasama dengan lembaga pembiayaan atau leasing ya, itu tercover all risk memang, tapi di all risk itu belum tercover asuransi banjir atau huru hara, ya kan ya, nggak banjir atau gempa bumi atau huru hara gitu. Nah, kalau kadang-kadang kemarin kejadian banjir di Jakarta itu banyak Tribuners yang komplain ya kan ke asuransi, saya diasuransikan nih sama pihak lembaga pembiayaannya ya kan all risk, ya kan mereka pikir all risk ini termasuk banjir begitu, tapi rupanya tidak ya. Jadi ini perlu Tribuners pahami lagi, lihat lagi si polisnya ya kan, apa ada di cover banjir atau tidak. Kalau tidak di cover banjir, ada lebih baik ya kan memberitahukan ke petugas kredit marketing officer-nya kah atau sales mobilnya kah untuk menambah premi cover asuransi banjir ya kan, atau kalau mau di cover juga asuransi huru haranya juga tambah premi lagi gitu. Jadi itu perluasan dari asuransi kendaraan, itu ada asuransi gempa buminya, banjirnya, huru haranya gitu. Oke, nah itu yang paling penting. Untuk menanggapi Pak John tadi ini Pak, nah edukasi seperti apa Pak yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan ini kepada calon konsumennya nanti? Baik, Tribuners, untuk terkait masalah asuransi ini, tentunya dari perusahaan pembiayaan itu mereka pasti kerjasama dengan pihak asuransi, karena untuk melindungi aset gitu kan. Kita kan betul. Karena customer kredit itu bukan ambil rata-rata 1 tahun, tapi bisa ada 4 tahun, bahkan sekarang bisa 5 tahun gitu. Nah kita nggak kebayang 5 tahun ke depan itu kadang seperti apa gitu kan. Ya kita nggak tahu, seperti Pak John bilang tadi, keluar aja ya bisa ada bahaya yang menanti. Nah kalau kita nggak asuransi memang ya resikonya juga akan memberatkan daripada pihak customer sendiri. Nah kalau dari perusahaan pembiayaan, dari anggota kami juga ya pasti sudah masing-masing punya partner ya asuransinya. Dan tentu dari perusahaan pembiayaan juga dari ujung tombaknya adalah CMO atau Credit Marketing Officer-nya sudah melakukan pada saat proses survei sudah dijelaskan harusnya kepada debitur bahwa asuransi Bapak all risk nih.
atau asuransi Bapak TLO. kombinasi. Kombinasi ya. Yaitu misalkan 3 tahun, 1 tahunnya Alres, 2 tahunnya TLO Pak. Iya. Nah jadi hal ini harus clear di depan. Jangan sampai nanti kita timbul ya kata orang bagus kelahi dulu daripada kelahi dudi gitu kan. Nah ini nggak bagus, kok kelahi duluan itu nggak bagus juga gitu kan. Jadi harus clear di depan antara surveyor dengan calon debitur ini harus jelas. Asuransinya Bapak jenis asuransinya Alres dengan kombinasi atau Alres full tenor. Nah, terkait kayak kita yang punya resiko besar seperti rental atau taksi rental, itu punya resiko yang lebih besar. Sehingga kadang-kadang finance juga nggak mau ambil resiko, dia kasih Alres full tenor. Dan tentunya ini pasti jauh lebih mahal asuransinya. Karena apa? Resikonya juga kalau rusak pasti mahal gitu kan. Nah, jadi untuk kepada debitur juga pesan saya juga harus meneliti isi polis, jangan sampai kita itu ya beli kucing dalam karung gitu kan. Nah, tahu-taunya dibilang Alres, tahu TLO rupanya. Nah, jadi nanti ada proses ya tuntut menuntut yang kita tidak inginkan. Jadi lebih bagus kita pada saat survei, pihak surveyor harus lebih detail menjelaskan tentang produk asuransinya, asuransi apa, proses klaimnya seperti apa, jenis asuransi pertanggungannya seperti apa, dan cara-cara seperti apa proses klaimnya. Ya, jadi ini juga sebenarnya edukasi ini membantu daripada perusahaan pembiayaan sendiri atau asuransi sendiri. Jadi ketika ada kejadian, ya silakan customernya langsung menghubungi pihak asuransi yang sudah ada kerjasama tersebut. Oke, kan kebanyakan masyarakat itu ketika ada kerusakan lalu klaim nih, tapi ternyata nggak sesuai tadi kan Pak dengan polisnya. Lalu mereka pasti wah asuransinya tidak benar segala macam. Padahal di awal itu tidak ada kejelasan ya Pak. Dan edukasinya mereka juga kurang menangkap seperti itu. Nah, jadi di Tribuners kalian tuh harus dengan teliti kalau misal mau mengajukan asuransi ya pastinya Pak. Nah, tadi kita juga udah membahas nih Pak ke COVID-19. Balik lagi karena sekarang emang zonanya di Pontianak udah mau tambah lagi kan. Tapi jangan sampai lah ya Pak. Kita berharap jangan. Beberapa waktu lalu kan Menteri Ketenagakerjaan meminta para pekerja agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat nih. Nah, mengingat sekarang sudah aktif nih kegiatan di perkantoran gitu. Kalau untuk dari AUI sendiri dan APPI untuk merespon hal ini seperti apa sih Pak? Karena kan orang keluar masuk kantor gitu. Mungkin dari Pak Jo dulu nih Pak. Baik, Mbak Rizky, kami di AUI Pontianak sudah menghimbau kepada seluruh anggota untuk mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, terutama untuk wilayah perkantoran, kami mewajibkan teman-teman anggota untuk di depan kantornya itu disiapkan alat cuci tangan ya kan, sampai dengan hand sanitizer-nya juga, sabunnya juga ya kan disiapkan ya. Kemudian diharapkan juga memang kemarin juga kami dari AUI mengadakan rapid test untuk seluruh kepala cabang asuransi umum yang menjadi anggota kami. Ada beberapa yang ikut rapid test waktu kemarin ini dan sudah kita laksanakan rapid test dan hasilnya non reaktif semua, alhamdulillah ya. Dan itu salah satu upaya kami lah dari AUI untuk mencegah pandemi ini begitu. Jadi kami meminta seluruh anggota untuk melaksanakan protokol kesehatan, ya kan, menyiapkan alat-alatnya juga, ya, seperti juga perbankan juga menyiapkan alat-alat tersebut, ya, alat cuci tangan, ya kan, sabunnya, sampai hand sanitizer-nya, maskernya juga, ya, kita harapkan seluruh anggota wajib memakai masker, ya, di kantor-kantornya, ya kan. Dan kemudian yang kedua, ada beberapa anggota kami juga yang sampai saat ini masih melakukan work from home, ya. Ada berapa, cuman nggak banyak, ada sekitar 1-2 perusahaan asuransi umum yang masih WFH sampai hari ini di Pontianak, ya. Tapi selebihnya itu sudah mungkin ada yang work from office, ada cuman mungkin nggak full time juga ada, ya, tergantung kebijakan manajemen perusahaan asuransinya masing-masing, ya, karena masing-masing perusahaan asuransi punya kebijakan yang berbeda tentang hal ini. Tapi dalam mentaati protokol kesehatan pemerintah itu kami laksanakan, gitu. Itu Mbak Rizky. Jadi kita semua saling bersinergi lah ya Pak. Saling bersinergi, ya. Menjaga diri masing-masing terutama. Pasti Mbak Rizky. Kalau dari APPI nih Pak. Ya. Baik Mbak Rizky. Kalau dari APPI sendiri ya kami menghimbau pada seluruh anggota agar menjalankan protokol kesehatan di kantornya masing-masing.
ya seperti tadi Pak John sampaikan juga sama. Ya, artinya setiap perkantoran perusahaan pembiayaan juga melengkapi ada alat untuk tempat cuci tangan, hand sanitizer dan segala macam. Bahkan kemarin juga PPI juga kami ada koordinasi dengan Kapolsek, salah satu Kapolsek di wilayah Pontianak, ya, menghimbau untuk masing-masing perusahaan pembiayaan membuat spanduk, ya, artinya membuat spanduk untuk himbauan sosialisasi. Apalagi sekarang hati-hati, Tribuners nggak pakai masker kena denda loh 250.000, ya kan? 250.000 beli bensin udah bisa berapa hari tuh, ya kan? Untuk motor lumayan gitu kan? Nah jadi saran saya, pesan saya, patuhilah protokol kesehatan karena untuk memutus mata rantai COVID ini ya butuh kerjasama dari kita semua gitu. Nah kalau kita semuanya mengabaikan protokol kesehatan ya maka kejadian ini nggak akan berakhir gitu. Nah jadi pesan saya tetap kita jalankan protokol kesehatan. Oke, nah sebelum menutup podcast kita hari ini Pak, mungkin Pak bisa langsung diberikan nih closing statementnya kepada Tribuners gitu. Jadi biar mereka bisa lebih paham nih apa sih isi podcast kita hari ini gitu. Iya. Oke, mungkin dari gantian nih Pak, dari Pak Zahroni dulu nih. Baik, Ya, silakan. Tribuners untuk menutup acara kita pada pagi hari ini ya. Semangat pagi. Pagi terus Semangat gitu pagi ya. terus. Pagi. Baik, saran saya adalah untuk para debitur, customer ya selalu mengecek ya. Artinya kalau kita terkait masalah asuransi, tolong dicek benar-benar terkait asuransi apa dan juga perusahaan pembiayaan tentunya. Perusahaan pembiayaan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi tidak ada perusahaan pembiayaan yang ilegal sampai dengan hari ini karena semuanya terdata di OJK ya. Jadi saran saya untuk Tribuners yang akan melakukan proses kredit di pembiayaan, tolong pastikan perusahaan pembiayaannya terdaftar dan diawasin oleh OJK karena perusahaan tersebut pasti profesional dalam bekerja. Terima kasih. Oke. Baik. Nah, silahkan nih Pak John. Baik Mbak Rizky, Tribuners, kami berharap Tribuners ya ketika melakukan klaim siapkan saja 3 hal: KTP, SIM, STNK. Ya. Kemudian yang paling utama ketika sudah masuk asuransi, terutama baik apakah itu lewat pembiayaan, ya kan, atau beli sendiri atau melalui cash, ya, itu Tribuners harap mencek isi polis dengan baik-baik. Apakah isi polis tersebut sudah memenuhi harapan Tribuners, ya kan, kalau terjadi resiko suatu saat nanti. Itu penting, ya, Tribuners. Jadi sekali lagi, ketika klaim, ya, siapkan 1 KTP, 2 STNK, ya, 3 SIM, ya. Terus yang terakhir dari saya, ya kan, ada pantun nih. Jarang-jarang nih ngasih pantun. Kasih pantun loh, ya kan. Buah kenari, buah kecapi, dibeli oleh sang pujaan hati. Iya, Asik. Asik. Kalau berkendaraan, hati-hati. Dan kalau ada apa-apa, ingat asuransi. Ya, ingat asuransi. Oke nih Tribuners, berakhir juga podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Ya, kedua makasih. narasumber kita hari ini. Makasih ya Pak John udah mengatakan. Ya, sama-sama, terima kasih. Dan Tribuners juga terima kasih udah mau menyaksikan podcast ini sampai selesai. Dan jangan lupa nih pesan Rizky untuk terus saksikan Triponcast yang tayang setiap harinya dari Senin sampai Minggu, yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Saya Rizky Fadriani, sampai jumpa di Triponcast edisi berikutnya. Bye bye. Want me do my 2-step.